Setelah 14 tahun ini saya di luar, di Indonesia terutama ya, berputar-putar Indonesia ini sudah mulai merasa jenuh. Kenapa orang yang jauh di sana kita bisa mampu selesaikan kasusnya, sementara di kampung kita sendiri, wah ini luar biasa. Banyak orang yang dikebiri, jadi perseteruan yang luar biasa antara masyarakat dengan perusahaan. Di mana posisi kita pada saat itu? Saya melihat di Kampar ini posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rina Denti Hasan di Bincang Rina Ruang Indonesia Bicara. Hari ini saya sangat senang sekali kedatangan tamu spesial yang nanti kita akan bicara lebih kepada persoalan masyarakat. Kampar hari ini adalah negeri yang penuh dengan dinamika. Terlepas dari masalah politik dan ekonomi, masyarakat kita banyak mengalami persoalan-persoalan hukum yang sebenarnya kecil tapi berat bagi mereka. Kampar hari ini akan menerima satu anugerah dengan hadirnya seorang tokoh hukum yang berencana mengamalkan hari-harinya membaktikan dan menolong masyarakat di bidang hukum. Kita berbincang dengan Rusdi Nur MSH MH. Ya. Baik, assalamualaikum Bang Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Kampar hari ini sudah banyak masyarakat mengeluh beratnya persoalan hukum, mulai dari sengketa lahan dan segala macam. Dan selama ini hukum di Kampar itu kita tahu tumpul ke atas, kuncinya ke bawah. Sehingga banyak masyarakat lagi memilih dia mentertindas. Nah, Abang adalah seorang pakar hukum yang kita tahu seorang lawyer yang sudah nasional. Tapi sebelum ini saya mau mengenalkan dulu. Sebenarnya Abang bisa jelaskan Abang siapa? Terima kasih. Saya ini hanya putra kampung. Iya. Tinggal di 40 tahun yang lalu saya lahir di Desa Baru. Desa Baru ini adalah pecahan pemekaran Desa Bucina, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar. Ini desa terisolir kalau kita bilang dari ibu kota kabupaten ya. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Jauh tempuhnya sampai 80 kilo. Nah, kemudian saya lahir di sana, saya menempuh pendidikan di SD Simpang Pulai, nama daerahnya. Saya setelah itu bersekolah di Kota Pekanbaru, di MTSN Pekanbaru, sekarang MTSN Andalan. Kemudian saya masuk ke boarding school di Darul Hikmah, pesantren Darul Hikmah, hanya beberapa tahun. Saya selesaikan studi saya di SMA Negeri 1 Siaulu. Nah, kemudian dengan tanpa izin orang tua saya berangkat ke Yogyakarta untuk mengambil kuliah. Ada beberapa pilihan ketika itu dari UGM, UI dan Muhammadiyah. Akhirnya saya diterima di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengambil Fakultas Hukum. Nah, dari situ saya memang awalnya sudah berpikir akan menjadi seorang lawyer. Apa yang membuat Abang menarik menjadi lawyer? Nah, ketika itu kan tahun 98. 98 itu Reformasi. 98 itu lagi gencar-gencarnya hukum ini memang saat itu dikebiri banget. Kebiri artinya untuk menegakkan hukum ini memang luar biasa. Nah, beberapa dekade barulah setelah reformasi hukum ini memang sudah sangat diberikan ruang yang luas oleh pemerintah. Lebih leluas hari ini ya. Sehingga seorang advokat juga dijamin hak-haknya, tidak lagi dulu membela orang kemudian advokatnya ditangkap, gitu. Nah, sampai akhirnya saya coba konsisten untuk pilih hukum ini, pilih bentuknya. Kemudian setelah itu saya mengambil S2 di Universitas Riau, Islam Riau, lebih kurang beberapa tahun. Kemudian saya wisuda pada tahun 2018. Nah, konsisten saya memang di dunia hukum ini beracara di Jakarta. Saya berkantor di beberapa kantor di Jakarta, kantor ternama. Kemudian saya buka kantor sendiri di daerah Kedoya, di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Saya stay di sana bersama keluarga, di mana anak saya juga sekolah di Jakarta, 2 orang, kemudian satunya ada di sini di Pekanbaru. Itu dia profil saya.
Berarti sudah memang aktif di dunia hukum. Ya, Sudah punya klien yang cukup Sudah. banyak seperti itu ya. Nah, di dunia hukum ini saya sudah boleh dikatakan hampir 14 tahun ya. Ya. 14 tahun. Sudah senior sekali ya. Sangat senior sekali. Tapi saya masih merasa muda saja. Iya, umurnya masih muda. Nah, masih 14 tahun. Luar biasa. Saya sudah seluruh penanganan perkara sudah seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, saya sudah tangani perkara. Konsisten saya lebih banyak di perdata, pidana, dan korupsi ya KPK. Oke. Baik, sebagai seorang lawyer, apalagi kliennya itu adalah pejabat setingkat gubernur ya, itu pasti pendapatannya luar biasa. Sekarang abang yang pulang dengan membangun Rusdi Center yang membantu masyarakat Kampar ya dalam masalah hukum. Kan aneh. Dari sebuah perusahaan besar, law firm yang besar dengan pendapatan miliaran mungkin, ini membantu masyarakat dan tidak ada duitnya, itu kenapa? Sebetulnya di dunia pengacara ini, dunia pengacara ini adalah dunia yang semua orang pengen. Iya, karena dunia banyak. Iya, dunia banyak. Semua orang pengen memecahkan permasalahan seseorang misalnya, bagaimana tekniknya memecahkan seseorang. Kemudian kan sampai pada titik jenuhnya, ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya ketika kita terus mencari uang, kemudian kita tidak berbuat untuk masyarakat, ini kan jadi masalah. Ada pertengkaran di dalam diri. Nah, saya coba setelah 14 tahun ini saya di luar, di Indonesia lah, terutama ya berputar-putar Indonesia ini sudah mulai merasa jenuh. Kenapa orang yang jauh di sana kita bisa mampu selesaikan kasusnya, sementara di kampung kita sendiri, wah ini luar biasa. Banyak orang yang dikebiri, banyak orang kampung kita ini tidak mendapatkan pelayanan hukum yang baik. Ya kan? Tapi kenapa Pak menolong masyarakat kecil, bukannya menolong pemerintah setingkat bupati atau gubernur juga di Riau? Nah, itu sebuah pencapaian ya. Pencapaian bagi saya gini. Saya sudah biasa untuk tangani pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat daerah. Nah, pejabat-pejabat pemerintah, kepala dinas, bupati, gubernur sudah sering saya tangani. Tetapi kapan lagi kita menolong orang kampung kita sendiri? Menolong masyarakat. Iya. Walaupun tidak ada duitnya. Wah, ada masalah. Tidak ada, duitnya sudah banyak. Insya Allah. Baik. Bisa cerita sedikit apa persoalan hukum yang menurut Abang menarik di Kampar itu? Anda juga putra dari 13 kota Kampar. Iya. Ibu dari? Ibu saya aslinya Bulu Cina. Bapak saya di Tanjung Alai. Nah, daerah 13 kota Kampar. Apa persoalan yang paling banyak sekiranya ditemukan selama ini di masyarakat? Sejauh ini saya melihat penanganan perkara di Kampar, terutama kebun. Ini kan sudah mulai mencuat nih. Setelah orang pengen lahan luas, perusahaan pengen dapat lahan luas, mendapatkan perizinan yang begitu gampangnya, tidak lagi mungkin top up dia atas ke bawah. Sehingga mencaplok banyak orang masyarakat, tidak diinklap, kemudian hasilnya keluar tidak diinklap misalnya. Terjadi perseteruan yang luar biasa antara masyarakat dengan perusahaan. Di mana posisi kita pada saat itu? Saya melihat di Kampar ini posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak berpihak pada masyarakat. Saya lihat begitu. Banyak dulu mungkin kasus Sinama Nenek yang saya ikuti ya di sana, kemudian dengan PTPN 5 ketika akhirnya masyarakat menang ya, dapat bantuan. Nah, ada lagi kasus yang kemarin menciut pada saat Nama Utama yang kemarin muncul. Nah, ini apakah masyarakat tenang apa enggak, ini persoalan masih menunggu ya. Ini yang betul-betul kita harus konsisten membantu masyarakat itu dalam tingkat bawah, memberikan pelayanan hukum dengan baik, tidak menjanjikan sesuatu dapat diselesaikan untuk mencari keuntungan profit oriented ya. Kemudian itulah dasar dari pengabdian sebetulnya, pengabdian untuk masyarakat. Nah, saya tidak lagi berbicara mengenai saya mencari uang sana sini untuk menangani perkara, karena sudah cukup lah. Sudah cukup lah. Nah, itu dia. Baik, kalau itu nih masalah sengketa dengan perusahaan. Terus di center ini nanti persoalan hukum apa saja yang bisa Abang bantu? Kira-kira nih masyarakat gimana? Apa saja yang bisa membantu untuk masyarakat? Nah, kalau hanya masalah kebun saja atau persoalan lain? Jadi Rusdi Center ini adalah
suatu harapan saya yang betul-betul saya akan buat dan akan saya wujudkan dengan memberikan bantuan hukum gratis dan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Di berbagai bentuk permasalahan, bisa perceraian, bisa sengketa lahan, bisa kasus narkoba yang sudah saat ini luar biasa ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini sudah belajar mulai daring ya kan. Nah, anak-anak tidak terkontrol lagi. Ini peluang untuk narkoba luar biasa. Kenapa saya membantu? Ini siap membantu masyarakat. Tanpa ada biaya atau bagaimana? Nggak ada masalah sih, karena kita di Rusdi Center itu sudah ada pembiayaan tersendiri. Sudah ada pembiayaan sendiri. Jadi kalau masyarakat punya persoalan hukum seperti itu, bisa datang ke Rusdi Center. Bisa datang ke Rusdi Center. Nah, sebelum kita bicara teknis bagaimana mereka datang, apa ada sosialisasi juga Kak ke masyarakat itu? Karena sebenarnya masyarakat Kampar itu juga masih awam dengan persoalan-persoalan betul, hukum, ya. betul. Saya kita tahu bahwa selisih saja saudara dengan saudara itu adalah lapor polisi. Nah, gimana? Kampar menjadi fokus saya. Kenapa Kampar menjadi fokus saya? Karena Kampar ini tempat kelahiran saya. Saya bagaimana cara mengimplementasikannya untuk mewujudkan bagaimana memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Dari 21 kecamatan ini, saya coba untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ya. Pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini mungkin saya bisa bekerja sama dengan universitas nantinya. Kita bisa bekerja sama dengan lapas misalnya, dengan Kementerian Pendidikan misalnya, Kementerian Hukum dan HAM misalnya kan. Ini saya coba giring untuk memberikan pemahaman, karena Rusdi Center ini tidak hanya Rusdi Center saja di dalamnya. Jadi ada pakar-pakar politik, pakar-pakar pidana, ahli hukum pidana di dalamnya juga ada. Artinya berbagai persoalan. Iya, berbagai persoalan. Termasuk sengketa waris juga. Waris juga, hibah juga, sengketa adat juga. Iya. Nah, kita coba banyak persoalan. Baik, kalau seandainya hari ini kita kasih satu contoh deh, masalah ini bersengketa lahan, lahan antara masyarakat dan masyarakat saja. Apa yang harus dilakukan masyarakat itu hari ini? Kita berharap kalau masyarakat bukan saja harus menyelesaikan persoalan itu di pihak kepolisian. Ya, jangan langsung ke pihak kepolisian ya. Jangan sampai ke pihak kepolisian, jangan juga langsung ke pengadilan, karena adegiumnya kan kalau sudah sampai ke pengadilan itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita menyediakan sarana itu untuk menyelesaikannya. Kalau bisa dilakukan secara mediasi dulu, negosiasi dulu, ya kita terapkan prinsip-prinsip seperti itu dulu. Bahkan ini mungkin lebih efektif. Iya. Orang tidak mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkaranya. Bahkan kita bantu dalam hal penyelesaiannya. Nah, itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Jadi tidak perlu langsung ke polisi. Jadi netizen Indonesia jika punya persoalan bisa datang ke Rusdi Center. Persoalannya adalah di mana Rusdi Center itu hari ini bisa kita cari, atau siapa yang bisa dihubungi? Iya, Rusdi Center itu sekarang kita sudah kerjasama dengan kalau kantor-kantornya sekarang ada di Pandau ya. Rumah saya di Pandau nih. Oke, silakan menghubungi Abang langsung ya. Silakan menghubungi saya langsung di 0812 76 80 850. Ini nomor saya yang hidup 24 jam. 24 jam. Kemudian Rusdi Center ini akan membuat suatu posko penampungan aspirasi nanti bagi orang yang berperkara. Posko ini juga akan kita buat di Desa Pandau untuk sementara waktu. Dan tidak tertutup, kemudian nanti ada di beberapa kecamatan, ada beberapa kecamatan. Kita juga kerjasama dengan kawan-kawan lawyer yang ada di kecamatan-kecamatan. Itu sudah banyak sekarang Indonesia ini melahirkan lawyer, apalagi Kampar ini luar biasa lawyernya. Banyak advokat muda ya yang bisa misalnya. Gunung Sairan pun sudah banyak pengacara-pengacara handal kan. Di Kampar terutama banyak pengacara handal. Jadi kita mungkin akan buka posko-posko itu di tiap-tiap kecamatan. Silakan masyarakat. Ya, silakan masyarakat datang. Baik, sekarang kita bicara soal impian sepertinya terlalu mulia ya sebenarnya. Baik, apa yang Abang ingin berikan kepada Kampar sebenarnya? Yang jelas kan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat Kampar. Karena sudah memberikan kenyamanan pada pejabat di seluruh Indonesia dan hari ini. Kapan lagi kita memberikan kenyamanan bagi masyarakat? Kenyamanan itu kan kalau urusan perut sudah ada dipikirkan oleh pemerintah. Iya. Tetapi kalau urusan hukum ini pemerintah belum pikirkan. Belum terpikir. Karena memang banyak persoalan pemerintah. Iya. Di pemerintahan itu ada semacam bagian hukumnya. Tetapi bagian hukumnya hanya sebatas
menyelesaikan persoalan hukum di pemerintah saja, tetapi tidak terjun kepada masyarakat langsung. Ini apa ingin Nah, Anda ini yang saya seperti itu, rubah. ya? Animo dan animo seperti ini yang harus saya rubah. Itu akan dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Iya, Rusdi Center Rusdi gitu. Center. Kampus sendiri mau menilai seperti apa ini, Bang? Pembangunannya, masyarakatnya? Kampar ini luasnya 11.289 km sekeliling Kampar. Ya. Kita berharap bahwa Kampar ini bukan hanya Kampar yang dahulu yang kita lihat, walaupun sampai sekarang pembangunan belum merata, Iya. terutama di bidang hukumnya. Tidak ada jaminan bagi masyarakat, jaminan yang kuat bagi masyarakat. Kalau ada masyarakat, kadang dulu orang berharap kepada penguasa. Di zaman dahulu seseorang meminta untuk menyelesaikan perkara kepada penguasa. Apakah sempat penguasa ini memberikan? Sekarang sudah tidak terpikirkan lagi oleh penguasa. Ini yang penguasa. aman. Ya, keamanan dan kenyamanan serta ketentraman hidup yang mesti kita harus pikirkan. Itu pertama. Iya. Kalau kesejahteraan mungkin bisa. Kesejahteraan sudah dipikir pemerintah. Baik, segala macam. Dengan segala macam. Baik, netizen Indonesia ini satu fenomena yang sebenarnya perlu disadari oleh banyak orang kompetensi di setiap daerah, bukan hanya Kampar. Ketika uang sudah tidak menjadi masalah, Ya. maka saatnya kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini dilakukan oleh teman-teman lain, termasuk seorang Rusdi Nur yang hari ini memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk masalah hukum yang menurut beliau belum akan tertangani oleh pemerintah, khususnya masalah masyarakat. Jadi silakan untuk mendatangi Rusdi Center dan bertanya apa saja yang bisa kita lakukan jika Anda mendapatkan persoalan hukum. Tapi ini tidak ada hubungan dengan politik. Oh, tidak. Jangan dijawab dulu. Karena kita nanti akan bicara itu Iya. pada kesempatan yang lain. Iya. Bagi saya Rina Janti Hasan, terima kasih. Di Bincang Rina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.